Oke, Bang, saya dengar informasi proses tata batas dalam saat ini sudah mulai bergulir. Nah, apakah benar itu, Bang, untuk Ya, antar desa? untuk batas antar desa ini kita sedang fokus menyelesaikan di Kecamatan Aruta dulu, selain Kecamatan Arus Selatan. Jadi untuk Kecamatan Arus Selatan dan Aruta sudah beberapa hampir 70% sudah ada kesepakatan batas antar desa yang bersebelahan. Nah, untuk yang sudah kita naikkan pergub sendiri saat ini ada di Kecamatan Arsel itu yang sudah selesai, Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Baru. Kemudian ini sedang kita siapkan untuk Kelurahan Sidorejo dengan Kelurahan Madorejo. Juga untuk desa-desanya yang sudah hampir selesai, Tanjung Putri, Terantang, Kumpai Batu Bawah, kemudian juga Mendawai Seberang. Hanya beberapa segmen seperti batas antara Tanjung Putri dengan Mendawai Seberang yang belum selesai di daerah Suaka Marga Satwa Taman Lamandau, STSM Lamandau. Kemudian untuk Aruta sendiri kita fasilitasi beberapa waktu yang lalu. Yang belum selesai itu di batas antara Panahan dengan Pandau karena memang belum dilaksanakan pengecekan di lapangan. Untuk batas-batas yang lain juga sudah difasilitasi oleh camat, sudah ada kesepakatan. Sekarang kita sedang persiapkan untuk peraturan bupati tentang batas desa kelurahannya. Bang, kalau kita melihat sebelumnya ini sistem titik koordinat antar desa itu kayak apa sebenarnya, Bang? Untuk sebelumnya batas antar desa ini kan belum disepakati berupa titik koordinat, hanya berupa batas-batas alam yang dulu pernah disepakati oleh pimpinan-pimpinan desa atau kelurahan terdahulu. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, seringkali batas-batas itu sudah sulit kita temukan sekarang karena ada pembangunan-pembangunan, baik itu pembangunan perkebunan, mungkin juga ada sedikit merubah kontur-kontur yang dulu disepakati, seperti sungai-sungai kecil ketika disesuaikan dengan pembangunan yang ada di sana. Mungkin sudah susah kita menemukan sungai kecil yang mana yang disebut sebagai kesepakatan waktu oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Termasuk mungkin untuk masyarakat dulu kadang-kadang juga berpatokan pada pohon apa waktu itu yang masih ada sebagai batas, pohon apa waktu itu yang masih ada sebagai batasnya. Nah, kita juga kesulitan menemukan pohon itu, dan masyarakat ketika kita minta untuk menunjukkannya juga mereka sebagian tidak bisa menunjukkan lokasinya. Nih, seperti sekarang ini, Bang, ada sedikit perkebunan yang sedikit masyarakat sudah mulai ramai lagi menggeliatkan aksinya gitu ya. Namun pada intinya sampai sejauh mana peran penting pemerintah menyikapi khususnya dengan tata batas ini? Karena di sini saya dengar informasi perkebunan sudah sekian tahun seperti Astra ya. Sekian tahun dia sudah untuk membuka lahan. Kurang lebih 30 tahun. Kok sampai sekarang muncul lagi gitu? Ada beberapa aksi-aksi gitu. Kemarin kita dapat informasi ada permasalahan warga kalau tidak salah waktu itu Umpang dengan Astra ya. Nah, itu sudah difasilitasi juga oleh Pak Camat Arus Selatan, juga sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan permasalahan lahan di situ. Oh, jadi pada intinya antara Umpang dengan PT Astra ada kesepakatan. Nah, sudah ada kesepakatan. Dalam konteks kesepakatannya, apakah pihak perusahaan akan melakukan programnya atau masyarakat mengambil haknya dapat terrealisasi atau bagaimana, Bang? Untuk salin kesepakatan yang difasilitasi oleh Pak Camat kita memang belum menerima. Nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Camat terkait kesepakatan antara Umpang dengan PT Astra. Sementara Desa Runtuh sendiri bagaimana, Bang? Nah, kemarin itu saya lihat Runtuh, Umpang, dan Astra. Oh, itu ya? Ya. Sampai saat ini sudah ada penyelesaiannya atau masih dalam bagaimana kira-kira? Kemarin kita baru menerima videonya bahwa sudah ada penandatanganan kesepakatan, cuman dokumen untuk yang disepakati kita belum terima. Oh, gitu ya. Mungkin harapan sebagai kepala bidang pemerintahan ya? Ya, harapan kita tetap ada kesinergisan antara investor dengan masyarakat. Jadi investor bisa membantu perekonomian masyarakat, sama-sama membangun Kota Rimba Barat. Masyarakat juga bisa meningkat di segi perekonomiannya. Di satu sisi juga
masyarakat juga ikut menjaga investasi yang ada di Kabupaten Kota Lembaran. Oke, demikian wawancara kami kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kabupaten Kota Lembaran terkait dengan kapal batas yang ada di Kabupaten Kota Lembaran.